Kelangkaan berasal dari kata langka yang artinya adalah jarang. Biasanya, kelangkaan dalam konsep ekonomi merujuk pada kondisi sulitnya memperoleh kebutuhan pokok hingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan berisiko menurunkan produktivitas. Di Indonesia, beberapa kondisi kelangkaan pernah terjadi, seperti sulitnya memperoleh minyak goreng, minyak tanah, pupuk, dan lain-lain. Merujuk pada kondisi ini, apa sebenarnya arti kelangkaan? Kelangkaan atau scarcity adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini adalah 3 ciri-ciri dari kelangkaan. 1. Jumlah alat yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi beragam kebutuhan manusia lebih sedikit daripada kebutuhan manusia. 2. Harga kebutuhan melonjak drastis dari biasanya. Dan 3. Konsumen suka tidak suka terpaksa berkorban lebih untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Beberapa contoh kelangkaan ekonomi. 1. Kelangkaan tenaga kerja. Di area yang terpencil misalnya hanya ada sedikit tenaga kerja aktif yang mau menetap di daerah tersebut. Akibatnya tenaga kerja di bidang tertentu akan menjadi langka. Misalnya saja dokter, insinyur, arsitek, dan lain sebagainya. 2. Kelangkaan lahan. Kelangkaan tanah biasanya terjadi di kota besar dan metropolitan. Ada kota besar yang memberlakukan aturan penggunaan lahan sehingga lahan pun menjadi langka. 3. Kelangkaan karena insiden alami. Dalam hal ini, kelangkaan terjadi akibat bencana alam seperti gunung meletus, banjir, atau bisa juga karena penyakit tertentu. Misalnya, virus flu burung di 2012 yang menyebabkan ayam dan produknya menjadi langka. 4. Kelangkaan komoditas. Komoditas seperti emas, minyak, dan bahan bakar dari fosil memang sudah langka. Jumlahnya terbatas, sedangkan permintaannya selalu besar, bahkan cenderung meningkat. Oleh karena itu, manusia sudah mencoba mencari penggantinya selama bertahun-tahun. 5. Kelangkaan populasi hewan. Dengan kondisi ekosistem laut yang semakin tercemar, kelangkaan populasi ikan bukanlah lagi berita baru. Hal ini tentu akan berpengaruh juga pada pemenuhan permintaan dari konsumen. Jadi kelangkaan itu dapat terjadi ketika suatu barang sedikit tetapi permintaannya sangat banyak, maka akan terjadi suatu kelangkaan. Kebaliknya, jika barang tersebut banyak tetapi permintaannya sedikit, maka tidak terjadi kelangkaan dan harga barang tersebut akan berkurang. Contohnya seperti emas. Emas sedikit susah ditemukan tetapi permintaannya sangat banyak, maka oleh karena itu harga emas dapat meningkat. 1. Terbatasnya sumber daya alam. 2. Keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan yang disediakan alam. 3. Perbedaan letak geografis. 4. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Yang pertama, menurunnya tingkat produksi. Yang kedua, menurunnya pendapatan masyarakat. Yang ketiga, naiknya harga barang-barang. Yang keempat, menurunnya permintaan sumber daya. Misalnya, langkanya bahan bakar solar bisa membuat orang memilih untuk menggunakan mobil listrik dengan energi dari baterai atau tenaga surya. Yang terakhir, kegagalan pasar potensial. Adanya kelangkaan bahan bakar fosil seperti bensin atau solar akan berdampak pada kegagalan pasar bahan bakar fosil. Cara yang pertama yaitu menyusun skala prioritas. Masyarakat dapat menyusun kebutuhan mendesak dan penting pada urutan paling atas, lalu disusul dengan kepentingan yang bisa ditunda. Cara yang kedua yaitu bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Cara yang ketiga yaitu melakukan eksplorasi sumber daya baru. Melakukan penemuan sumber daya alam baru bisa menjadi alternatif untuk jangka pendek atau bisa dilakukan dengan mengganti sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Selanjutnya yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi yang canggih bisa digunakan sesuai dengan tingkat kelangkaan sumber daya alam dengan biaya yang mungkin lebih murah dibandingkan dengan metode lama. Lalu memanfaatkan bahan substitusi. Sumber daya yang melimpah digunakan menjadi bahan pengganti untuk sumber daya yang akan habis.
Misalnya, untuk mengganti kelangkaan BBM, pemerintah menyarankan masyarakat itu menggunakan bioenergi. Dan cara yang terakhir adalah dengan cara daur ulang. Pemanfaatan kembali atau daur ulang bisa mengurangi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam, sehingga kelangkaan bisa diperlambat atau dicegah.